Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi aspek-aspek perpajakan internasional berdasarkan PMK nomor 136 tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, pada kali ini kita akan membahas SBIE, Substance Based Income Exclusion, yang merupakan unsur pengurang daripada laba bersih global, yang tentunya juga akan mengurangi pajak tambahan. Sebelumnya, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. SBIE yang merupakan unsur pengurang daripada laba bersih global itu didasarkan pada besaran gaji dan pemakaian aktiva berwujud. Jadi nanti komponennya itu dua, yaitu persentase dari biaya gaji dan persentase dari nilai tercatat rata-rata harta berwujud. Contohnya di tahun 2025, SBIE besarannya adalah 9,6% dikali persentase durasi orang bekerjanya dikali biaya gaji, dan persentase untuk nilai tercatat harta berwujud adalah 7,6%, dan khusus untuk persentase biaya gaji nanti dikalikan lagi persentasenya. Jadi persentase dikali persentase kalau untuk biaya gaji. Misalnya persentasenya 9,6% itu adalah persentase untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian apabila diuji, ternyata pegawai yang bersangkutan itu bekerja di tempat pemberi kerja, entitas konstituennya itu melebihi setengah dari jangka waktu suatu tahun pajak, maka dia dapat persentase secara penuh. Jadi nanti SBIE berdasarkan gajinya 9,6% kali 100% kali biaya gaji. Lain halnya jika pegawai yang bersangkutan bekerjanya di tahun pajak itu kurang dari setengah tahun, ya, dalam arti kurang dari 50%, maka persentase biaya gajinya nanti dikali berapa persen dia bekerjanya di tahun tersebut, baru dikali biaya gaji. Itulah Bapak Ibu perhitungan untuk biaya gaji. Sedangkan untuk nilai tercatat harta berwujud persentasinya sama, 7,6% untuk tahun 2025. Nanti tinggal perhitungannya, ada yang untuk aktiva sendiri, ada yang aktiva untuk sewa atau leasing. Tapi perhitungan persentase untuk tahun 2025 adalah 7,6%. Sedangkan persentase untuk tahun-tahun lainnya itu bisa dilihat di PMK 136 tahun 2024. Yang jelas sampai dengan tahun 2033 persentasenya baru itu 5% semua. Demikian mungkin SBIE pengantar, dan nanti dalam perhitungan selanjutnya itu akan dijelaskan contoh satu-satu. Misalnya perhitungan biaya gaji baik yang melebihi 50% durasinya di tempat pemberi kerja maupun yang hanya sekedar beberapa jangka waktu saja. Dan juga nanti perhitungan untuk SBIE penggunaan harta berwujud yang dihitung secara rata-rata, baik harta berwujud itu milik sendiri maupun harta berwujud dari penyewaan. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti paparan berikut ini. SBIE adalah singkatan dari Substance Based Income Exclusion,
mana merupakan unsur pengurang daripada laba global bersih yang nantinya akan dikalikan dengan tarif minimum dikurangi tarif pajak efektif. SBIE merupakan jumlah kumulatif dari pengecualian berdasarkan biaya gaji dan pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud untuk setiap entitas konstituen yang bukan merupakan entitas investasi di negara atau jurisdiksi tersebut. Pengecualian berdasarkan biaya gaji dihitung per negara atau jurisdiksi sebesar persentase tertentu dikalikan dengan biaya gaji yang memenuhi syarat. Biaya gaji yang memenuhi syarat terdiri dari misalnya A. Kompensasi pegawai termasuk gaji upah sampai dengan iuran jaminan sosial tenaga kerja. Pegawai yang memenuhi syarat contohnya pegawai biasa termasuk pegawai paruh waktu sampai dengan kontraktor independen yang berpartisipasi pada kegiatan usaha dari grup PMN di bawah arahan dan kendali dari grup PMN. Pengecualian berdasarkan biaya gaji diberikan dalam hal pegawai yang bersangkutan melakukan kegiatan untuk grup PMN di negara atau jurisdiksi yang berbeda dari lokasi konstituen pemberi kerja atau bentuk usaha tetap berlokasi dengan ketentuan pengecualian penuh apabila pegawai melaksanakan lebih dari 50% kegiatan grup PMN selama periode yang relevan di negara atau jurisdiksi entitas konstituen pemberi kerja atau bentuk usaha tetap, atau pengecualian secara proporsional sesuai dengan proporsi waktu kerja yang dihabiskan di negara atau jurisdiksi entitas konstituen pemberi kerja atau bentuk usaha tetap berada apabila pegawai melaksanakan 50% atau kurang dari kegiatannya untuk grup PMN selama periode yang relevan. Persentase tertentu sudah ditetapkan untuk setiap tahun, yaitu misalnya tahun 2025 itu 9,6%. Mulai tahun 2033 5%. Untuk selanjutnya tahun-tahun yang selain itu disinilah sudah ditetapkan besarannya. Pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud. Ini harta berwujud ya, kalau tadi pengecualian berdasarkan biaya gaji. Dihitung per negara atau jurisdiksi sebesar persentase tertentu dikalikan jumlah tercatat harta berwujud yang berada di negara atau jurisdiksi tempat entitas konstituen pemilik harta berwujud atau bentuk usaha tetap berada. Harta berwujud yang memenuhi syarat meliputi aktiva tetap, sumber daya alam, aset hak guna, dan hak dari pemerintah untuk menggunakan harta tak bergerak atau untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang digunakan secara langsung. Ini yang nanti jadi bahan pertimbangan adanya unsur pengurang karena kita memanfaatkan harta berwujud. Harta berwujud yang memenuhi syarat harus berada di negara atau jurisdiksi yang sama dengan negara atau jurisdiksi
tempat entitas konstituen atau bentuk usaha tetap pemegang hak penggunaan aset berdomisili, ya, dikecualikan dari harta berwujud. Yang memenuhi syarat adalah harta berwujud berupa, nah ini yang tidak boleh jadi bahan pertimbangan dalam unsur pengurang, ya, properti investasi, harta berwujud dalam rangka menghasilkan pelayaran internasional, dan aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual, aset yang disewakan secara sewa pembiayaan. Persentase tertentu juga ditetapkan untuk nilai tercatat harta berwujud. Misalnya untuk tahun 2025 persentasenya adalah 7,6%, ya. Mulai tahun 2033 5%, ya. Nah, untuk tahun-tahun lainnya bisa dilihat di ketentuan di sini. Jumlah tercatat harta berwujud dihitung berdasarkan rata-rata dari jumlah setiap harta tercatat pada awal dan akhir tahun laporan keuangan konsolidasi entitas induk utama. Jadi besaran-besaran yang akan diperhitungkan adalah besaran-besaran yang tercantum pada laporan keuangan konsolidasi entitas induk utama. Ini yang jadi acuannya, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita akan menjelaskan contoh tentang penerapan SBIE. Contoh pertama ini menggambarkan penghitungan SBIE secara umum. Artinya faktor SBIE secara umum itu adalah persentase biaya gaji dan persentase nilai tercatat harta berwujud. Masing-masing dikalikan persentase tertentu dan itu akan menghasilkan besaran SBIE sebagai pengurang laba global, ya, laba bersih global. Misalkan saja ABC Corporation merupakan entitas induk utama dari grup PMN. ABC Corporation berlokasi di negara A. Grup PMNA tersebut memiliki entitas konstituen berlokasi di negara Z, ya, yaitu PTA, PTB, dan PTC. Jadi induk utamanya di negara A dan entitas konstituennya terletak di negara J. Ada 3 entitas konstituen, PTA, PTB, dan PTC. Informasi mengenai entitas konstituen yang berlokasi di negara J tersebut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. Jadi inilah informasi-informasi yang menyangkut entitas konstituen yang berada di negara J, ya. Ini informasinya, ya. Ada laba global bersih masing-masing dari entitas konstituen, pajak tercakup yang disesuaikan, harta berwujud, dan biaya gaji. Apabila negara Z tidak menerapkan DMTT, negara Z itu ini, ya, negara di mana PT ABC berlokasi, maka pajak tambahan berdasarkan IIR yang dikenakan oleh negara A kepada ABC Corporation dihitung sebagai berikut. Jadi pajak-pajak yang terhutang di negara Z itu akan dialokasikan kepada PT ABC Corporation, ya, karena dia menerapkan IIR, sementara ABC tidak ada DMTT. Laba global bersih, ya, laba global bersih ini, ya, laba global bersih itu 2.500, katakanlah 2.500, ya. Laba global bersih 2.500 atau karena ini dalam ribuan euro, 2.500.000 euro, ya.
Pajak tercakup yang disesuaikan. Nah, ini pajak tercakup yang disesuaikan tinggal kita jumlah dari ketiga entitas konstitusi tersebut, 340.000 euro. Tarif pajak efektif di negara Z adalah dihitung dari pajak tercakup yang disesuaikan dibagi dengan laba global bersih, ya. 340 dibagi 2.500 hasilnya 13,6%. Perhitungan persentase pajak tambahan adalah 15%, ini tarif minimum, ya, udah standar, dikurangi 13,6% didapat 1,4%, dan inilah yang akan dijadikan acuan besarnya pajak tambahan dengan dikalikan laba bersih global setelah dikurangi SPIE. Nah, perhitungan SPIE-nya karena ini adalah tahun pajak 2024, maka persentase yang dipakai adalah persentase tahun 2024, ya. Perhitungan SPIE-nya adalah 9,8% kali biaya gaji ditambah 7,8% kali harta berwujud, ya. Sekali lagi ini untuk tahun 2024 yang sudah ditentukan besarannya. Nah, 9,8% dari biaya gajinya adalah 1 juta euro, ini ya, berarti 1 juta euro. Biaya nilai tercatat harta berwujud 400.000 euro, ya. Dari hasil perkalian ini menghasilkan 129.000 euro, 129.200 euro, dan inilah yang akan mengurangi laba bersih global. Laba bersih global dikurangi 129.200 euro sehingga menjadi 2.370.800 euro. Jadi dengan adanya SPIE ini, laba akses yang semula 2.500.000 menjadi 2.370.800. Jadi ini lebih kecil. Karena ini lebih kecil, maka pajak tambahnya otomatis lebih kecil. Perhitungan pajak tambahan yaitu persentase pajak tambahan kali laba akses. Laba akses itu ini tadi, ya, setelah dikurangi SPIE. 4,5% kali 2.370.800 hasilnya 33.000 euro 190. Nah, ini contoh pertama, ya. Contoh kedua menggambarkan perhitungan SPIE berdasarkan biaya gaji saja, ya. Kalau tadi secara umum itu kita boleh berdasarkan biaya gaji dan nilai tercatat harta berwujud. Nah, untuk contoh ini khusus menggambarkan penghitungan SPIE berdasarkan biaya gaji. Grup ABC merupakan grup PMN yang mempunyai entitas konstituen di beberapa negara. Di negara A, grup ABC hanya memiliki satu entitas konstituen, yaitu PTA. Ya. PTA memiliki pegawai, yaitu Tuan X, yang bekerja di bawah arahan dan kendali PTA selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Biaya gaji yang dikeluarkan oleh PTA untuk Tuan X untuk periode tersebut sebesar 1 miliar, ya, 1 miliar euro, ya. Asumsi dalam 1 tahun terdapat 366 hari. Perhitungan SPIE berdasarkan biaya gaji dari PTA dihitung sebagai berikut. A. Pengecualian penuh, ya, artinya biaya gaji ini penuh
dikurangkan. Apabila selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, Tuan X menghabiskan waktu bekerjanya sebanyak 60% 220 hari di negara A dalam rangka melakukan kegiatan untuk PTA, maka PTA dapat mengklaim 100% pengecualian berdasarkan biaya gaji atas Tuan X. Pengecualian berdasarkan gaji Tuan X untuk PTA, ini si SPIE-nya ya, ini SPIE-nya itu adalah persentase tertentu untuk tahun 2024 dikali 100% kali 1 miliar euro sama dengan 98 juta euro. Wah, 98 juta euro. Kenapa ini dikali 100%? Karena dia bekerjanya di tempat PTA itu melebihi 50%. Jadi dia nggak bolak-balik ke katakanlah kedua tempat ya. Jadi kerjanya memang di mana PTA berada itu waktunya itu lebih banyak di situ, 60% lebih ya. Maka persentasenya pengurangnya dia dapat pengurang penuh dari 9,8% ini dia dapat pengurang penuh. Makanya dikali 100% ya. Kemudian pengecualian proporsional. Apabila selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, Tuan X menghabiskan waktu bekerjanya hanya sebanyak 30%, 110 hari, 110 hari di negara A dalam rangka melakukan kegiatan untuk PTA, maka PTA hanya dapat mengklaim 30% pengecualian berdasarkan biaya gaji Tuan X. Pengecualian berdasarkan gaji Tuan X untuk PTA, ini SPIE-nya adalah 9,8% persentase untuk tahunan dikali 30% persentase keberadaan dikali 1 miliar euro sama dengan 29 juta euro 400.000, 29.400.000 euro ya. Karena ini dia bekerja secara penuh di lokasi PTA. Ini dia di lokasi PTA cuma 30%-nya saja. Ya, maka dapat persentase 30%. Kalau dia keberadaan dan bekerja ya tentunya lebih dari 50%, maka dapat persentase 100%. Contoh 35 menggambarkan, contoh 3 sampai dengan 5 menggambarkan penghitungan SPIE berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud. Nah, ini berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud, bukan berdasarkan biaya gaji ya. A corporation, entitas konstituen dari grup PMNA yang merupakan grup PMN berlokasi di negara X yang menerapkan global. B corporation, entitas konstituen dari grup PMNB yang juga merupakan grup PMN berlokasi di negara X yang juga menerapkan global. Jadi ini A corporation dan B corporation ini bukan satu grup ya, tapi terletak di satu jurisdiksi. A corporation menyewakan sebuah mesin kepada B corporation. Mesin tersebut digunakan oleh B corporation di negara X ya. Ini transaksi antara A dan B-nya adalah ada persewaan mesin, yaitu yang termasuk dalam harta berwujud yang merupakan unsur SPIE. Penyewaan dimulai 1 Januari 2024 untuk periode leasing 3 tahun dengan nilai leasing sebesar 100.000 euro per tahun. Bunga bertahap, lease incremental borrowing rate adalah 5%.
Berdasarkan standar akuntansi yang diterapkan A Corporation, lease ini diklasifikasikan sebagai operating lease. Pada awal tahun 2024, nilai tercatat mesin tersebut adalah 1.200.000 euro dan masa manfaatnya 15 tahun. Nah, data yang tercatat di A Corporation atas harta berupa mesin yang disewakan kepada B Corporation. Berdasarkan standar akuntansi yang digunakan B Corporation, lease diklasifikasikan sebagai right of use asset. Jadi seolah-olah dia B Corporation menyewa mesin ini semacam right of use asset. Jadi semacam aset yang berupa hak pakai, ya. Pada 1 Januari tahun 2024, B Corporation mengukur kewajiban lease-nya pada nilai sekarang present value dari pembayaran lease yang belum dibayar pada tanggal tersebut menggunakan bunga sebesar 5%. Setelah tanggal dimulainya leasing, B Corporation mengukur right of use, ya katakanlah ini hak pakai, menggunakan model biaya amortasi yang dicatat B Corporation pada tanggal dimulainya leasing adalah sebagai berikut. Dan inilah akibat dari B Corporation menyewa mesin dari A Corporation, maka dicatat dalam sistem pencatatannya sebagaimana tersebut dalam tabel ini, ya. Jadi ada 3 periode 2024-2005 dengan nilai angsuran 100.000, ini adalah anuitas berarti, ya. Makanya dengan angsuran yang 3 kali 1.000 ini dihitung nilai present value-nya oleh B Corporation, yaitu 3 angsuran yang berjumlah 3.000 ini setelah dihitung present value-nya, ya, present value-nya itu 272.325 euro. Dengan demikian nilai bersih hartanya juga pada saldo awalnya adalah 272.325 euro, ya. Nah, ini kan berarti jurnal awalnya adalah harta bersih didapat dari kewajiban, debit harta bersih, kredit kewajiban, ya. Dan pembayarannya inilah rangkaian mutasi keuangan akibat adanya B menyewa mesin dari A Corporation. Nah, kolom 4 ini beban bunga. Beban bunga kan 5% kali kewajibannya. Kemudian pembayaran lease. 5 ini, 5 pengurangan kewajiban tuh pembayaran lease kurang bunga. Nilai bersih harta dikurangi kewajiban, yang 6 nih. Nah, nilai bersih harta ini 272.325 yang merupakan nilai sekarang present value dari 3 kali anuitas ini, tentunya disusutkannya selama 3 tahun karena periode leasingnya 3 tahun. 372.325 dibagi 3 hasilnya 90.775 euro, ya, dengan mutasi selama 3 tahun sampai akhir masa jadi 0. Demikian juga kewajiban, kan, setelah periode leasing berakhir akan menjadi 0. Pasal 8 ayat 6 PMK ini, ya, mengatur penghitungan jumlah tercatat harta berwujud merupakan rata-rata nilai tercatat harta berwujud pada awal dan akhir tahun. Apabila harta diperoleh atau dijual selama tahun pajak, nilai tercatat pada awal atau akhir tahun pajak tersebut akan menjadi 0. Jadi yang dimaksud dengan nilai
tercatat harta berwujud itu maksudnya adalah nilai rata-rata dari awal tahun ditambah akhir tahun dibagi 2. Kalau awal tahun belum ada, ya belum ada hartanya karena belum ada akuisisi misalnya, ya berarti nilai awal tahun 0. Atau pada akhir tahun sudah dijual, ya berarti nilai akhir tahun 0. Nah, nanti tinggal dibagi 2 yang sudah tercatat. Kalau kedua-duanya ada, mungkin kita dasarnya lebih mudah. Nilai awal tahun itu dari laporan keuangan tahun sebelumnya, balance sheet neraca tahun sebelumnya, berarti kan nilai awal dari tahun berikutnya. Berdasarkan ketentuan di atas, maka nilai tercatat mesin dihitung sebagai berikut. Pada tahun 2024, nih tahun 2024 ya, nilai tercatat harta berwujud yang berupa nanti rata-rata adalah 72.325 euro ini ya. Ini kan 2024 nih, berarti nilai awalnya ini ditambah 181.500 euro. Nah, ini nilai akhir dibagi 2, hasilnya 226.912,5 euro. Pada tahun 2025, di sini 2025, nilai awalnya adalah 181.500 euro. Nilai akhirnya 90.775 euro. Hasil pembagiannya menghasilkan 136.137,50 euro. Pada tahun 2026, nilai awalnya adalah 90.775 euro. Nilai akhirnya sudah berakhir leasingnya 0 dibagi 2 sama dengan 45.387,5 euro ya. Jadi yang dihitung nilai tercatat harta berwujud itu nilai awal tahun ditambah nilai akhir tahun. Untuk operating lease AKO, nah ini ditinjau dari segi yang meminjamkan ya, dari segi AKO sebagai lessor berarti ya, sebagai lessor. AKO mengakui pembayaran lease sebagai penghasilan, tentu saja ya, karena dia dapat uang angsuran sewa yang 100.000 itu dilakukan sebagai penghasilan. Dan kebijakan penyusutan untuk hartanya sesuai dengan kebijakan penyusutan normal bagi lessor untuk harta yang sejenis. Perhitungan penyusutan untuk AKO, A Corporation adalah sebagai berikut. Jadi mungkin rumus untuk menghitung SPIE bagi lessor adalah sama, kecuali nanti ada unsur pengurang ya. Nilai tercatat awal ditambah nilai tercatat akhir dibagi 2 ya, sama seperti perhitungan bagi leasingnya ya. Dikurangi nilai pembayaran lease awal dan nilai pembayaran lease akhir dibagi 2. Jadi bedanya karena kalau lessor menerima pembayaran sewa, maka dikurangi dengan rata-rata pembayaran sewa itu. Ya, tetap dibagi 2 karena untuk menghasilkan nilai rata-rata. Nah, ini penjelasannya. Nilai harta bersih dari A Corporation itu kan sebelum disewakan, dileasingkan itu kan 1.200.000 euro. Masa manfaatnya 15 tahun. Jadi dia tetap menyusutkannya selama 15 tahun, artinya setahun 80.000. Kalau untuk P Corporation itu dia menyusutkan selama 3 tahun karena periode leasingnya 3 tahun. Tetapi kalau bagi pemilik harta tetap disusutkan selama masa umur ekonomis 15 dan dibagi 3 karena harta ini tetap berada di tetap menjadi milik A Corporation, maka dia disusutkan umur ekonomis bukan periode leasing. Nah,
pembayaran listnya itu dianggap sebagai penghasilan yang menjadi unsur pengurang nilai harta berwujud yang tercatat. Nah, itu bedanya ya. Bedanya di situ. Nilai tercatat dari mesin tersebut untuk tujuan penghitungan SBIE untuk A Corporation ya, dari sebagai yang meminjamkan dihitung sebagai berikut. Perhitungannya sama, cuman dikurangi dengan ini pembayaran list awal dan list akhir ya. Nah, untuk 2024 pengurangnya adalah 250.000 euro dari mana? Dari 300.000 ya ditambah 200.000 ya. 300.000 ditambah 200.000 dibagi 2 ya. Jadi ada pengurang nilai pembayaran list awal dan nilai pembayaran list akhir. Ini nilai pembayaran list awal ditambah ini bagi 2. Berikutnya juga sama, 200.000 ya ditambah 100.000 bagi 2, 100.000 tambah 0 bagi 2. Nah, inilah pengurangnya, maka akan menghasilkan SBIE berdasarkan nilai tercatat harta berwujud seperti ini ya. Nah, ini contoh 4. Ini sekedar informasi dan untuk menjadi perhatian ya. Informasinya masih sama dengan contoh 3, kecuali bahwa A Corporation berlokasi di negara Y. Karena mesin digunakan oleh B Corporation di negara X, maka mesin tidak termasuk sebagai harta berwujud yang memenuhi syarat untuk A Corporation. Jadi A Corporation ini tidak berhak mengklaim adanya SBIE karena dia berlokasi lain negara dengan B Corporation yang mengoperasikan mesin ini ya. Jadi yang berhak ya yang mengoperasikan di sini yang dalam SBIE sesuai perhitungan sebelumnya. Itu maksudnya di sini ya. Contoh 5, informasinya masih sama dengan contoh 3, kecuali A Corporation dan B Corporation merupakan entitas konstituen dari grup PMN. Nah, contoh sebelumnya A Corporation dan B Corporation ini grup yang independen, bukan dalam satu grup. Jadi masing-masing berhak nih, karena kan masing-masing perlu diperhitungkan pajaknya. A Corporation perlu diperhitungkan pajaknya, B Corporation perlu diperhitungkan pajaknya secara internasional karena masing-masing beda grup. Tetapi kalau satu grup, nah ini kan adanya hubungan istimewa, maka transaksi intragrup harus dieliminasi. Nilai tercatat dari harta berwujud yang memenuhi syarat ditentukan setelah memperhitungkan eliminasi penjualan antar perusahaan atau eliminasi transaksi antar perusahaan, dan di mana lessor dan lessee berlokasi di negara yang sama. Ya, apalagi berada di negara yang sama, satu grup lagi. Ya, jadi harus dieliminasi. Lalu siapa yang perlu dipertanggungjawabkan masalah pajaknya ini? Kan ini bukan masalah pajaknya lah, karena SBIE itu kan perhitungannya per negara gitu. Siapa yang menanggung? Ya sebenarnya sih bagi orang pajak terserah saja siapa yang menanggung. Yang penting ada yang bertanggung jawab atas grup tersebut mana saja. Tapi di kesepakatan internasional sudah diatur di sini. Yang menanggung di sini adalah A Corporation. Ya, A Corporation diizinkan untuk memperhitungkan SBIE dan nilai tercatat dari harta berwujud untuk SBIE di negara X dihitung sebagai berikut. Nah, jadi di kesepakatan internasional ini A-nya mungkin karena ini pemilik harta yang awal, yang pertama, dia kebetulan bertransaksi dengan yang satu grup, jadi A Corporation yang diizinkan untuk memperhitungkan SBIE. Perhitungannya tentu saja karena ini titik perhatian kita di A Corporation, maka penyusutan dan segala macamnya adalah yang sesuai yang dialami oleh A Corporation. Ya, jadi
penyusutannya 15 tahun, bukan 3 tahun juga, dan nilai hartanya juga nanti dikurangi dengan penyusutan sesuai dengan umur ekonomis, dan lain-lain pembayarannya juga diperhitungkan ya seperti perhitungan sebelumnya. Maka perhitungannya sama seperti pada perhitungan sebelumnya, yaitu rata-rata dari harta sebelum dan sesudah bagi dua, sebelum dan sesudah bagi dua, sebelum dan sesudah bagi dua, ya untuk tiap tahun. Demikian juga untuk dikurangi rata-rata penghasilannya kan, sebelum sudah bagi dua, sebelum sudah dibagi dua ya. Jadi ini. Oh, jadi nilai tercatatnya karena ini adalah intragroup. Ini kan intragroup nih, bukan transaksi apa namanya independen ya. Maka tidak ada dikurangi dengan rata-rata hasil sewa, ini tidak dikurangi. Jadi murni apa namanya nilai awal rata-rata harta bersih ya. Ya tadi saya koreksi ya. Jadi karena ini intragroup, lawannya itu masih dalam satu grup yang sama, masih dalam satu laporan konsolidasi yang sama, maka tidak ada tuh hasil leasing, tidak dianggap ya. Jadi murni nilai harta bersih, nilai harta bersihnya saja, tidak memperhitungkan pembayaran lease ya, karena transaksinya intragroup ya. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan tentang SBIE, semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.